Perkenalkan, nama saya Sylvia Dadas Kapriwani. Saya dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan membacakan tugas agama, ajaran sosial gereja. Kata sosial gereja sebagai sifat dalam fase ajaran sosial gereja mempunyai arti jamak sesuai dengan konteks dan maksud pemakaiannya. Pada waktu tertentu artinya lebih mengacu ke ekonomi, tetapi kemudian meluas mencakup semua saja yang berkaitan dengan relasi antara pribadi dan relasi sosial politik dalam keseluruhan masyarakat. Istilah ajaran sosial gereja mendapat ancaman-ancaman interpretasi. Ada dua makna yang dimaksudkan dengan apa yang disebut ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah keseluruhan ajaran gereja pada masa modern yang berkaitan dengan masalah-masalah pengaturan kehidupan sosial atau ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Ajaran sosial gereja mencakup ajaran sosial para paus sejak dalam enistik RN, juga pidato Pius ke-12 dalam surat apostik OA. Termasuk dalam daftar ini adalah Gaudium et Spes. Pengertian yang lain lebih luas adalah ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja mencakup surat uskup atau pribadi posesif uskup yang disajikan. Di pihak lain, ajaran sosial gereja dimaksudkan sebagai suatu dinamika atau kekuatan yang muncul dari iman Kristiani yang dapat menerangi dan mengubah realitas sosial setiap masa dan di setiap situasi. Jadi, ajaran sosial gereja lebih merupakan suatu dinamika iman daripada ajaran formal. Lebih sebagai suatu tuntunan otodikia lebih dan otorepikis daripada suatu ajaran misterium, lebih sebagai suatu logika kehidupan daripada suatu argumen doktrinal. Ajaran sosial gereja lebih dimaksud seperti itu karena itu bukan suatu kopus atau tetap lebih sebagai suatu refleksi iman di hadapan lominika sosial, bukan ajaran resmi atau dari hikri, tetapi lebih sebagai wacana teologis dari jemaat beriman. Ajaran-ajaran sosial para Paulus sulit dipahami bila dicermati situasi kornet dari Pullman yang ditanggapi mereka dalam ajaran dari suatu pandang Kristiani. Pengetahuan tentang situasi kornet itu merupakan syarat mutlak untuk menanggapi pensifiran optinik terhadap magistrum gereja. Meskipun kita dapat membuat senantiasa dari ajaran sosial para Paulus, bagaimanapun juga perlu memperhatikan ciri khas atau konteks histori yang terbatas dan parsial dari setiap dokumen. Demikian juga perkembangan tema-tema dalam dokumen tersebut. Hanya dengan itu kita dapat membuat suatu sintesa dari keseluruhan ajaran Paulus. Sintesa tersebut dapat dicapai sebagai proses berikut. 1. Menemukan isi dari setiap dokumen. 2. Menemukan pokok-pokok utama dan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen itu. 3. Sistematisasi seluruh isi dokumen-dokumen dalam sintesa yang teratur. Makna teologis ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja mengandung di dalamnya makna teologis dan ajaran gereja ini secara sinensis
eksistensis, maka tersebut dapat dijelaskan sebagai ajaran sosial gereja adalah peristiwa geranjani. Ajaran sosial gereja tidak cuma berisi rumusan moral. Ajaran sosial gereja adalah peristiwa gerjani dan merupakan peristiwa-peristiwa dalam gereja dan ditanggapi oleh gereja dalam 2 abad terakhir. Dalam kejadian-kejadian itu, gereja menyatakan dan membangun model serta ajaran. Dalam ajaran sosial kita menemukan satu gereja cenderung mengidentifikasikan diri dengan hierarki atau lebih khusus lagi Paus yang menyampaikan pandangan dan ajaran sosialnya. 2 gereja yang dengan kekuatan mempunyai pengaruh sosial, nilai-nilai martabat manusia. 3 gereja yang membela hak orang lemah dan pada saat yang sama juga menampilkan diri sebagai penentu taatan sosial. Ajaran sosial gereja, kebutuhan teologis moral. Ajaran sosial gereja terbingkai dalam suatu kebutuhan teologis gereja. Maksud bahwa menanggapi persoalan soal gereja menyampaikan pandangan serta ajaran yang bersumber wahyu dan tradisi. Meskipun sebagai kegiatan migrasinya, ajaran sosial gereja adalah bagian dari pelayanan pastoral. Ajaran sosial gereja berbentuk pelayanan pastoral gereja kepada dunia, walaupun dalam struktur isinya terkandung pandangan teologis moral. Ajaran sosial gereja tampil sebagai oase atau wilayah hijau di tengah padang gurun teologi moral, kasuistik, dan gnostotik. Ajaran sosial gereja adalah penerus dari ajaran klasik tentang keadilan dan hukum. Ajaran sosial gereja memperlihatkan orang-orang Katolik mulai terlibat dalam pelayanan terhadap kemanusiaan, upaya serius dari suatu refleksi teologis secara interdisipliner. Teologi ditempatkan ke dalam realitas dalam refleksi menerima realitas yang dalam pengetahuan manusia baik dalam ilmu maupun teknik. Ajaran sosial gereja bukanlah hal abstrak dan amoral. Sebaliknya menyentuh fenomena nyata dalam realitas historis dan konteks. Ajaran sosial gereja mulai suatu tradisi teologi moral yang memberikan sumbangan besar terhadap studi demi melengkapi warisan pemikiran teologis moral Kristiani. Ajaran sosial gereja memberikan kontribusi bagi pembangunan struktur demokratis, pembangunan kembali dimensi spiritual demokratis pada Republik Federasi Jerman setelah PPD II. Khususnya dalam teori Jerman nampak jelas pengaruh dari ajaran sosial gereja. Demikian juga teologi pembebasan dan konseptual merupakan aplikasi ajaran sosial gereja dalam konteks dan situasi komunitas masyarakat tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.